ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat atau disebut juga dengan eksponen. Bilangan berpangkat merupakan suatu bilangan yang berguna untuk menyederhanakan penulisan serta penyebutan suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Nah, di sini contohnya ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kalau misalnya dalam bentuk perpangkatan atau dalam bentuk eksponen, kita bisa menyederhanakan bentuk tersebut. Nah, kita tinggal hitung aja di sini. 2-nya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau misalnya ada 8, berarti kita cukup menuliskannya 2 pangkat 8. Kemudian contoh yang kedua ada 4 kali 4 kali 4, 4-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bilangan eksponennya yaitu 4 pangkat 5. Yang 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti 9 pangkat 6. Nah, ini contoh dari bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Contoh jenis-jenis bilangan berpangkat ini ada 3 jenis ya. Ada bilangan pangkat positif, ada bilangan pangkat negatif, dan ada bilangan pangkat 0. Contohnya yang bilangan pangkat positif, ini pengertiannya dulu ya. Pengertiannya merupakan suatu bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Nah, ini untuk bilangan berpangkat positifnya, contohnya ada A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, kalau misalnya di sini bilangannya sama-sama ini bilangannya contoh A, ya. Kemudian pangkatnya berbeda, ini pangkat M dan pangkat N. Kalau misalnya bilangannya sama, berarti ditambahkan saja pangkatnya jadi M ditambah N. Itu berlaku untuk perkalian. Kalau untuk pembagian, bilangannya sama, pangkatnya berbeda, A pangkat M dibagi A pangkat M, maka pangkatnya dikurangi. Jadi kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Kemudian kalau ada perkalian dalam kurung, A pangkat M dalam kurung, kemudian pangkat N, nah ini maka pangkatnya dikalikan ya, M jadi dikali pangkat N. A pangkat M dikali N. Kemudian untuk bilangan yang berbeda, ini contoh bilangannya ada bilangan A dan bilangan B di dalam kurung, kemudian pangkatnya M, maka ini dikalikan kedua bilangan tersebut. Jadi A pangkat M ya dikali dengan B pangkat M. Kemudian kalau untuk pembagian ini juga sama. Kalau pembagian di dalam kurung ini ada di luar kurungnya ada pangkat M, maka untuk pembilang dan penyebutnya itu dipangkatkan dengan pangkat tersebut. Contohnya A per B. A per B berarti A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Nah, contohnya seperti ini. Ini contohnya ada 5 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 2 ya. Kalau ini bilangannya sama, ini sama-sama 5, cuman beda pangkat, yang satu pangkat 3, yang satu pangkat yang satu pangkat 3, yang satu pangkat 2. Seperti contoh yang tadi, berarti kita tinggal menambahkan saja ya pangkatnya. 5 pangkat 3 ditambah dengan pangkat 2. Jadi hasilnya 5 pangkat 5. Kemudian contoh yang kedua ini ada 7 pangkat 4 dikali dengan 7 pangkat 2. Maka tinggal kita tambahkan saja pangkatnya. 4 ditambah 2, maka pangkatnya jadi 7 pangkat 6. Selanjutnya contoh soal yang pembagian dengan bilangan yang sama. Bilangannya itu contohnya ada 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Berarti tinggal kita kurangi saja ya pangkatnya. 2 pangkat 4 dikurangi dengan 2, maka 4 dikurangi 2 hasilnya 2 ya. Kemudian yang kedua, 5 pangkat 1
dibagi dengan 5 pangkat 3 ya. Nah, ini juga sama, tinggal kita kurangi 1 dikurangi 3 ya. 1 dikurangi 3 berarti pangkat min 2 ya, pangkat min 2. Pangkat min 2. Nah, ini jadi 5 pangkat min 2. Kalau misalnya pangkatnya negatif, kita bisa membuatnya jadi pangkat positif ya. Caranya, ini sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Nah, jadi dibuat pembagian ya. Jadi pangkatnya negatif, jadi pangkat positif, tapi kita harus kasih 1 per, ya 1 per pangkat 2. Selanjutnya, dalam kurung A pangkat N dikalikan dengan pangkat N. Berarti ini harus dikalikan ya. Contohnya ini 8 pangkat 2 dalam kurung dikalikan dengan pangkat 3. Berarti 8, 2 dikali 3 ya. 8 pangkat 2 dikali 3. 2 kali 3 berarti pangkat 6. Selanjutnya yang 3 pangkat 4 dalam kurung pangkat 2. Berarti 3 pangkat 4 dikali 2. Jadi 3 pangkat 8. Selanjutnya, contoh soal dengan bilangan yang berbeda. Ini ada A kali B dalam kurung pangkat N. Nah, contohnya 2 kali 3 dalam kurung pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Selanjutnya 4 kali 2 dalam kurung pangkat 3. Berarti 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Selanjutnya, untuk pembagian A per B dalam kurung pangkat M, berarti ini sama ya, untuk pembilang dan penyebutnya ditambahkan dengan pangkat tersebut. Contohnya ini 2 per 3, berarti 2 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2. Yang ini berarti 2 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 3. Ya. Nah, kalau misalnya mau dibuat seperti ini bisa, tapi kalau misalnya mau diselesaikan semuanya juga boleh ya. Kalau misalnya kita mau selesaikan, ya berarti kita harus mengalihkan bilangan tersebut ya satu-satu. Nah, contohnya ini ada 5 pangkat 5 ya. 5 pangkat 5 berarti 5 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Oke. Kita kalikan ya, 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125 ya. 125 dikali 5, 25, 10, 12, 5, 6, 625, 625 dikali 5, 625 dikali 5, berarti 5 kali 5, 25, 10, 12, 6 kali 5, 30, 31 ya, 31, 25. Jadi hasilnya 3125. Untuk yang ini 7 pangkat 6 berarti 7 pangkat 6 berarti 6 kali ya. Nah, begitu juga untuk 7 pangkat 6 ya, kita bisa melakukan dengan hal yang sama. Ini juga sama ya, kita bisa melakukan perkalian yang sama dari soal yang sebelumnya, 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2, 4 ya. 5 pangkat 2 berarti 25 ya, jadi 1 per 25. Begitu juga untuk yang lainnya, jadi kalau mau diselesaikan ya tinggal melakukan perkalian. Oke, sekarang kita lanjut ke bilangan berpangkat negatif. Tadi kita sudah membahas tentang bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat negatif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen negatif. Bilangan berpangkat bilangan berpangkat negatif, ini A pangkat min M, ini dirubah jadi 1 per A pangkat M ya. Tadi seperti contoh yang sebelumnya, yang ini 1
per 5 pangkat 2 ya, dari bilangan negatif 5 pangkat 2. Ya. Atau kalau misalnya bilangannya pangkatnya positif, kita mau dibuat jadi pangkat negatif, maka sama tinggal ditambahkan 1 per pangkatnya berubah jadi negatif. Pangkatnya positif, maka berubah jadi pangkatnya negatif, berubah jadi positif ya, jadi tambahkan 1 per. Ini juga sebaliknya, pangkat yang positif berubah jadi negatif ditambahkan dengan 1 per. Jadi ini kebalikannya. Nah, sebagai contoh ini ada 5 pangkat min 2. Kalau dibuat jadi pangkat positif berarti jadi 1 per 5 pangkat 2. Untuk yang pangkat positif 3 pangkat 4 berarti kalau mau dibuat pangkat negatif jadi 1 per 3 pangkat 4. Ya. Selanjutnya untuk bilangan berpangkat 0, sifat bilangan berpangkat 0 itu sifatnya kalau misalnya ada dua bilangan yang sama dengan pangkat yang sama, itu pasti akan menghasilkan angka 1. Kenapa? Karena pangkat n dibagi dengan a pangkat n itu kan sama dengan 1. Atau bisa juga dengan menuliskan a pangkat n dibagi dengan pangkat n, sifatnya seperti bilangan berpangkat positif ya, maka kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. Karena ini pangkatnya sama-sama n, berarti n dikurangi n itu sama dengan 0. A pangkat 0 maka hasilnya 1 ya. 1 itu ya sama saja dengan a pangkat n dibagi dengan a pangkat n. Jadi nilainya sama dengan 1. Nah, sebagai contoh di sini ada 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 4. 4 per 4 ya sama dengan 1. Atau kita bisa menulisnya dengan 2 pangkat 2 dikurangi dengan 2. Ya, 2 pangkat 2 dikurangi 2. Berarti 2 pangkat 2 itu hasilnya 0. Maka 2 pangkat 0 hasilnya 1. Begitu juga dengan 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4, 3 pangkat 4 itu berapa? 81 ya. 81, 3 kali 3, 9, 3 kali 3, 9, 9 kali 9, 81. Berarti 81 per 81 sama dengan 1. Atau kita bisa menulisnya dengan 3 pangkat 4 dikurangi dengan 4. Maka hasilnya 3 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, seperti itu ya contohnya untuk bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat, tadi kita sudah membahas tentang bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.